Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan kecewa karena cinta. Kira-kira kecewa karena apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk memberikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana koneksi cinta. Aminkan yang terbaik, tetapi karena kita fokus di sini dengan kewaspadaan ataupun mungkin ada yang kecewa karena cinta ya, berarti ambil pelajarannya aja dan fokus pada solusi. Kalaupun readingan ini tidak 100% untukmu karena energi general ataupun tidak sama sekali resonate ya, berarti readingan ini bukan untukmu, jangan dipaksakan karena saya hanya mengambil energi yang paling tinggi ya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada Nine of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada Page of Swords. Wow, di sini kamu mengambil pelajaran ya untuk cinta yang tidak menggebu. Jadi dalam artian gini, ada beberapa pengalaman kamu di masa lalu yang mungkin kondisinya terkoneksi dengan dirinya yang toksik, di mana dia memberikan pesona yang sangat membuatmu kelepek-kelepek, tergila-gila ya. Tetapi ternyata mereka itu tidak tulus ya. Jadi ada beberapa yang kondisinya di sini kecewa karena cintanya yang palsu dan akhirnya mengambil pelajaran dari semua itu, di mana untuk saat ini saya merasakan kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu untuk menyembuhkan traumamu dan luka batin dari dirinya yang mana toksik dan lebih ke memanfaatkan. Ada juga saya lihat di sini playing victim ya, tetapi lebih up-nya di mana pemanfaatan dari segi finansial. Nah ini jadi ya kalau mau dibilang kecewa karena cintanya palsu gitu ya. Dan ada beberapa juga saya merasakan energinya di mana ada orang baru yang ingin datang kepadamu, tetapi kamu sudah kayak tidak percaya akan cinta sejati gitu. Dimana kamu merasakan bahwa kayaknya cinta sejati dah hanya dalam dongeng deh. Kayaknya saya yang hanya memberikan cinta yang tulus deh. Terus balasannya mereka hanya memanfaatkanku. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kenapa saya tidak beruntung dalam percintaan? Kenapa saya hanya dimanfaatkan? Kenapa saya hanya dijadikan tumbal ataupun apa ya kalau dibilang saya sendiri yang berjuang. Nah ini ada yang bertanya-tanya seperti gitu ya. Ataupun mungkin ini dirinya ke kamu. Kalau kamu merasa pernah melakukan ini berarti ada yang kecewa terhadapmu ya. Karena energinya juga bisa vice versa. Kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Untuk saat ini dia merasa bahwa saya yang banyak memberi, kenapa kamu tidak? Ataupun kamu yang merasa begitu ya, kenapa saya hanya selalu memberi sedangkan dia santai baik, mencuek, membuat saya terluka, dia kesana kemari dan bahkan mungkin malu menunjukkan saya ke depan publik.
Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana kok saya nih sebagai patung aja ya, cuman casing aja bahwa kamu tuh punya pacar tapi nggak pernah dipublikasikan, tidak pernah juga ada rasa cinta untukku, kamu tidak pernah membahagiakanku, cuman casing doang. Nah ini ada beberapa juga dalam pernikahan yang mana hampa, dimana pada saat pacaran menggebu, tapi saat menikah hampa, ya, seolah-olah terasa jauh, seolah-olah terasa berbeda walaupun tinggal bersama, ya, tidak ada chemistry dan hanya mengecewakan. Nah ini akhirnya kecewa karena cinta dan trauma itu membekas, ya, dimana akhirnya tidak percaya lagi akan cinta yang tulus, cinta sejati, karena koneksi energi dari orang masa lalu yang toksik. Akhirnya berdampak ke kehidupanmu sekarang, dimana kamu akhirnya menjadi pekerja keras, mandiri, terus juga orangnya tegas dan lebih berlogika, ya. Bukan suatu bentuk orang yang sosok egois, tidak, tetapi dari situlah dimana kamu yakin bahwa tidak ada yang bisa menolongmu selain Tuhan, dan Tuhan mau untuk bisa dapat pertolongan dari usaha. Nah ini, jadi kamu tahu bahwa tidak ada siapapun yang menolongmu. Apalagi kalau kamu sekarang kondisinya terjerat hutang, ditinggalkan olehnya, ataupun mungkin kondisinya malah kamu sakit, dia pergi. Pada saat kamu produktif, dia datang. Pada saat kamu punya duit, dia ada. Pada saat kamu nggak punya duit, jangankan melirik, menolong pun tidak, ya. Ataupun jangankan menolong, melirik pun tidak. Nah ini, ya, ada kesombongan di sini, ada yang menjatuhkanmu, memplaying victimmu, ya, menghasutmu. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya memang nih orang nih, kenapa saya bisa terkoneksi dengan dirinya gitu. Orang ini kok nggak punya hati, apakah saya sejahat itu sampai menarik nih orang? Apakah saya betul-betul energiku, betul-betul atau diriku terlalu rendah sampai dia merendahkanku seperti begini? Apakah saya terlalu bucin kepada dirinya, padahal dia juga nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat, tapi kok kenapa dia serasa tidak menghargaiku? Nah ini ada yang bertanya-tanya seperti gitu, dimana ya kecewa karena cinta, ya, dan akhirnya belajar untuk bisa menerima keadaan, ikhlas atas menerima takdir, ya, dimana ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya takut nanti dimanfaatkan lagi. Nah ini ada beberapa yang mau datang kepadamu dengan kondisi mungkin latar belakangnya sama seperti orang masa lalumu, dan kamu merasa bahwa kenapa saya menarik orang yang sama. Contoh, dia tidak bertanggung jawab pada anakmu, akhirnya kamu mendapatkan sosok yang mungkin juga dia tidak bertanggung jawab kepada anaknya di orang lain gitu. Ataupun kamu terkoneksi dengan orang yang beda agama, akhirnya dapat orang lagi yang beda agama, ya. Kok saya menarik orang yang karakter yang sama dengan orang yang berbeda? Berarti kamu akhirnya mendapatkan satu pelajaran bahwa saya belum sembuh dari luka batin ini, dan berharap semoga saya bisa mengikhlaskan dan menerima takdir ini gitu, ya. Ada beberapa yang akhirnya menjauh dari orang baru karena takut nanti menjadi korban berikutnya. Contoh, dia bilang saya ini playboy, saya ini playgirl, padahal maksudnya dia tulus, dimana saya mau berubah walaupun mungkin saya playboy, playgirl gitu. Tetapi karena kamu sudah punya mindset di masa lalu yang pernah diduakan, kamu trauma dan akhirnya merasa bahwa dia ini orang jahat, padahal dia sebenarnya ini orang baik. Tapi sudah tidak mau tertipu karena cinta, tidak mau tertipu karena bucin lagi, ya. Jadi ibaratkan, oke, kamu sudah bilang kamu tuh playboy, playgirl. Oke, mungkin saat ini kamu mencintaiku, tapi suatu saat nanti pasti kamu akan membuatku seperti korban-korban lainnya, di mana saya korban berikutnya. Nah ini kamu takutnya seperti gitu. Jadi akhirnya walaupun kamu suka sama orang ini, tapi tidak mau lagi, ya, tidak mau lagi terjebak oleh cintanya yang palsu, ataupun tidak mau terjebak oleh kata-kata manisnya. Walaupun mungkin saat ini dia sayang kamu, dia cinta kamu, tapi karena kamu tidak percaya lagi akan cinta, jadi kamu lebih banyak berhati-hati dan lebih ingin memilih sendiri. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa ketenangan itu mahal, ketenangan itu menyenangkan, ketenangan itu adalah bahagiaku, ya. Jadi ada pasangan, tidak ada pasangan sama aja. Malah mungkin kamu merasa bahwa ada pasangan tambah mumet, stres, ya, apa-apa ribut, apa-apa cemburu, apa-apa dikekang, ya, karena kamu terkoneksi dengan orang toksik di masa lalu. Jadi kamu takut hidupmu akan terulang kembali di koneksi yang baru gitu. Tetapi ya ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang kamu butuh orang dari mana kamu sepi sendiri gitu kan, kamu butuh orang untuk menemanimu. Tetapi kamu berpikir lagi, tapi kalau bersama tapi ribut juga gimana, ya. Mungkin hari ini romantis, 2 bulan 3 bulan ke depannya gimana? Nah ini kamu ada ketakutan dalam dirimu untuk menjalin hubungan yang baru dengan orang ini, ya, karena kamu takut lagi tertipu gitu.
Ya, kamu takut lagi cintanya hanya semu atau cuman pemanfaatan lagi ataupun hanya persinggahan saja 2-3 bulan udah putus lagi. Nah, ini kamu tidak mau seperti gitu ya. Dan akhirnya memilih untuk sendiri. Ya. eh ada pula juga saya lihat di sini memberikan sinyal-sinyal ya, di mana oke, saya bahagia bersamamu gitu walaupun tanpamu gitu. Ada beberapa yang mana masih mengingat-mengingat orang masa lalu dan memberikan pemaafan untuknya, tetapi ya itu berusaha untuk move on tapi belum bisa move on, dan ya dalam tanda kutip hanya bisa menerima atau eh, bahasanya kayak macam menikmati penderitaan karena cinta. Karena apa? Cintanya tak terbalas. Ya, ataupun mungkin kamu juga sayang sama nih orang baru. Kalau orang baru ya, koneksinya dengan orang baru ya, menikmati juga cinta walaupun hanya diam, karena tadi kamu masih ada luka batin dan takut itu terjadi lagi, jadi kamu hanya diam dan mungkin menjauh, atau ya cuman sebatas sahabat tapi tidak intens karena takut nanti rasa itu timbul begitu dalam lagi dan akhirnya kamu terluka. Jadi kamu membatasi untuk bisa berhubungan dengan dirinya, walaupun mungkin kamu tahu bahwa memang betul saya tidak bisa pungkiri bahwa aku cinta kamu gitu ya, tetapi ya belum bisa menerimanya juga karena ya takut nanti ya ujung-ujungnya rasa cintamu pudar, ujung-ujungnya kamu memanfaatkanku, apalagi dari sisi keuangan. Mungkin kamu lihat dari kondisi dia lagi nggak punya apa-apa ya, contohnya ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sendiri mempunyai, kalau kamu single parent kamu berfokus pada anakmu ya, lebih fokus kepada kebahagiaanmu, mentalmu untuk mengurus anak ketimbang berbagi dengan orang baru, dan akhirnya habis energi dan kamu tidak dapat apa-apa, di mana ya kamu berusaha untuk bisa membahagiakan dirimu juga dan anakmu. Ini kalau single parent ya. Ya lebih enjoy aja ya, tetapi memang saya lihat di sini memang kamu tidak mau tertipu lagi dengan orang-orang seperti gini, dimana mungkin sekarang kamu melihat bahwa wah, si A, si B, si C ini ya karakternya pekerja keras. Oke, saya pilih yang si A ini contoh ya, karena ada beberapa yang saya lihat menyeleksi gitu kan. Wah, saya jatuh cinta sama si A karena begini, saya jatuh cinta sama si B karena ini, saya jatuh cinta sama C karena ini. Tetapi ternyata nanti ujung-ujungnya dapat zong ya. Contoh, kamu buka hati kepada si A, ternyata dia orangnya pekerja keras, tapi ujung-ujungnya nanti sama seperti di sono gitu, orang yang masa lalu, di mana memang di awal dia pekerja keras karena untuk makan ya dia harus kerja gitu, tetapi pada saat menjalin hubungan dengan dirimu, kamu berpikir lagi, kok dia santai-santai baik, saya yang kerja sendiri, saya yang kasih makan dia, saya yang begini, saya yang begitu, dia santai padahal kemarin pekerja keras. Oh, ternyata dia memanfaatkanku, dia memacariku, atau dia menikahiku karena dia mau hidup santai, keluar dari zonanya. Padahal maksudnya ya kamu mencari sosok yang pekerja keras untuk apa? Bisa menafkahi dirimu dan anakmu. Ini contoh kalau kamu wanita gitu. Tapi ternyata dapat pasangan pemalas karena dia sudah merasa enak kamu kerja gitu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana hari ini dia baik gitu, ujung-ujungnya besok jahat ataupun hanya memanfaatkanku karena dia lagi butuh aja, dia mau sama aku gitu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, dan ada juga yang melihat bahwa kok dia mau sama saya ini gendut, ini contoh ya, saya ini tua. Ada beberapa yang mungkin wanita karena energinya tinggi, feminim ya. Entah laki-laki feminim, entah perempuan feminim, kamu bisa menyesuaikan karena energi feminim yang saya tarik ya. Dimana apa dia mau sama saya yang kondisi saya ini tidak sempurna, atau mungkin saya sekarang ini sudah janda atau saya sudah duda ya, ini pasti ada maksud lain nih. Jangan sampai dia hanya memanfaatkanku dari sisi keuangan ataupun dari sisi seks atau dari sisi fasilitas ya. Jadi kamu berpikir bahwa pasti ada maksud ya, karena kamu merasa bahwa cinta yang tulus itu nggak ada. Yang adanya cinta bersyarat, bukan cinta tanpa syarat. Cinta bersyarat. Nah, bersyaratnya apa? Oh, ternyata dia kere. Jangan sampai dia hanya mau memanfaatkanku. Nah, ini karena ada trauma dan luka batin, akhirnya kamu belajar dari masa lalumu. eh, Jangan sampai itu terulang lagi. Kenapa dia mau sama saya? Kenapa dia mau apa berkenalan dengan saya? Dia orang ganteng, dia cantik, ya. Oh, ternyata dia kurang duit. Nah, ini kamu lihat dari sisi negatifnya ya, karena takut terulang lagi terkoneksi dengan manusia toksik ya, tidak mau tertipu lagi dengan cinta yang manis di awal ya. Jadi tidak terlalu menggebu, bahkan mungkin kamu menarik diri ya. Ya, jadi tidak mau dimanfaatkan lagi, dan akhirnya bahkan mungkin kamu menjauh dari orang-orang itu ya. Ada juga yang saya lihat
kondisinya di mana ngaku-ngaku anaknya orang kaya, anaknya pengusaha, ngaku-ngaku omnya ya. Dan kamu merasa bahwa wah terkoneksi lagi seperti yang di sono gitu. Orang masa lalunya sama. Di mana ngaku-ngaku ujung-ujungnya anak angkat atau ya sekedar om karena kerja, akhirnya anggap om padahal bukan omnya. Ataupun mungkin kondisinya sudah dianggap anak gitu kan. Padahal bukan gitu ya, kayak macam ya sudah karena saya tinggal di situ saya anggap dia tuh ayah gitu. Padahal sebenarnya bukan bapaknya gitu atau ibunya gitu, tapi ngaku-ngaku. Nah, ini kamu merasa bahwa wah, saya nanti tertipu lagi. Ujung-ujungnya ngaku-ngaku anak orang kaya, anak anak apa punya punya usaha padahal ujung-ujungnya orang cuma nitip. Ataupun mungkin juga cuman karena tinggal di situ makanya bilang dia sebagai ayah, ataupun kerja di situ makanya dia bilang sebagai bapak ya. Padahal ya bukan orang tuanya gitu. Nah, ini kamu takut ya, jangan sampai ujung-ujungnya ngaku-ngaku ya. Karena kamu sudah terkoneksi dengan orang yang ujung-ujungnya bilang pinjam duit untuk usaha padahal sebenarnya bukan. Ya, ngaku-ngaku punya usaha padahal bukan. Nah, ini. Jadi takut terjadi lagi koneksi cinta ujung-ujungnya sudah baper, kamu yang habis dari sisi finansial ataupun dari seks ya. Nah, ini ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya saya nggak cocok dengan kamu dan saya takut tertipu lagi. Sehingga kamu berusaha untuk menarik diri dan tidak mau baper. Walaupun sebenarnya kamu suka dia, kamu cinta dia juga. Tetapi karena trauma dan luka batinmu itu belum sembuh, makanya kamu masih banyak ketakutan dan berhati-hati bahkan menuduhnya kayak kayaknya kamu sama aja gitu padahal belum tentu ya. Mungkin memang kemarin sama gitu tetapi sekarang dia mau berubah. Ada beberapa yang ingin berubah karenamu gitu kan, tetapi kayaknya kamu tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang yang sama karakternya di masa lalu dengan mantan-mantanmu yang brengsek gitu ya. Jadi kamu mekat diri. Bahkan saya lihat di sini kamu lebih nyaman ya, walaupun mungkin kondisinya oke kita hanya sebatas teman aja gitu, ketimbang kita bersama ujung-ujungnya ribut, ujungnya saling menyakiti. Kita berteman aja. Kalaupun nanti kita bersama, walaupun kita jodoh contoh ya, ya itu urusan nanti. Tetapi untuk saat ini ya saya masih luka, masih trauma sehingga saya masih nyaman sendiri dan ingin happy ya. Uangku yang saya punya ya untuk diriku, apalagi kalau punya anak ya untuk anakku, ngapain untuk kamu gitu. Ujung-ujungnya kamu juga porotin gua ya, karena kondisi kamu lihat dari sisi finansialnya yang kurang gitu ya. Ujung-ujungnya juga sama ya, nanti kamu udah banyak uangnya lagi, kamu dengan yang lain lagi atau nikah dengan yang lain, karena ada beberapa yang ditinggal nikah ya dengan orang kaya karena kondisi kamu terjatuh. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, hanya dari sisi duit. Mau kamu karena kepepet, mau kamu karena finansial. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana kamu merasa bahwa nggak mau, saya malas, kayaknya nggak ada cinta sejati, nggak ada cinta tanpa syarat, yang adanya cinta bersyarat. Ujung-ujungnya saya tidak memberikan apa-apa, kamu pergi. Nah, itu ya. Jadi untuk kondisi cintamu, kamu kecewa kepada orang lain tetapi dampaknya kepada masa depanmu, dan bahkan orang yang betul-betul sayang kepadamu kena dampaknya juga, di mana kamu sudah tidak percaya mereka yang mana memberikan cinta karena yaitu traumamu di masa lalu, dan akhirnya kamu menutup diri untuk cinta ya. Ada beberapa yang mati rasa, tetapi ya itu mati rasa tapi bingung juga, saya mati rasa terhadap cinta tetapi tidak bisa saya pungkiri bahwa saya suka kamu gitu. Tetapi saya takut nanti kelakuanmu di masa lalu sama seperti orang-orang di sana gitu, atau macam contoh tadi saya bilang playboy, akhirnya kamu hari ini kamu setia, besok kamu playboy lagi atau playgirl lagi. Saya nggak mau. Atau bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin ingin kembali ya, orang yang pernah menyakitimu ingin kembali, mantanmu ya. Ujung-ujungnya kamu cut ya, kamu bilang saya sudah memaafkan ya, tetapi saya lebih mencintai diriku sendiri ya. Saya akan membahagiakan diriku sendiri tanpamu. Kamu sudah pernah berkhianat. Saya memaafkan dirimu, tetapi tidak akan mengizinkan kamu masuk dalam hidupku lagi. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan kedua untuk seorang pengkhianat. Nah, ini ya. Jadi kamu tahu bahwa oke, entah kamu sudah berubah, entah kamu sudah minta maaf. Ini kalau bicara orang masa lalu ya, karena ada yang mau datang, entah dia komentar di Facebookmu, di sosial media ya, ataupun mungkin chatting ya, tapi kamu jawabannya ketas-ketus. Jadi kamu kayak merasa bahwa kamu tidak pantas bersamaku karena kamu sudah melukai diriku begitu dalam dan traumanya sampai saat ini belum sembuh. Jadi kamu merasa bahwa kamu cukup sampai di sini, saya sudah memaafkan, tetapi untuk mantan tidak ada kesempatan kedua. Kalau orang baru nih yang masih pikir-pikir ya, tapi kalau orang lama kesempatan kedua nggak ada. Cukup
Saya tahu sekarang kamu kondisinya lagi kere. Ini ada beberapa seperti gitu yang mana intuisinya tajam. Kamu sekarang lagi kere, ya. Oh, kamu datang kembali kepadaku alasan aku cinta, aku menyesal, aku minta maaf, ujung-ujungnya mau porotin gua lagi, ujung-ujungnya hanya mau numpang hidup lagi. Ujung-ujungnya pada saat saya kere lagi, ya karena membiayai hidupmu dan keluargamu, ujung-ujungnya saya ditinggalkan lagi. Saya nggak mau masuk di lubang yang sama. Ibaratkan kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Kamu tahu bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah pembelajaran dan ya kamu tidak mau masuk ke lubang yang sama karena ada pengalaman masa lalu di mana kamu tahu bahwa pada saat saya terjatuh di situ saya tahu bahwa siapa yang modus, siapa yang tulus, dan kamu termasuk orang yang modus yang hanya mau memanfaatkanku. Nah ini, jadi kamu tidak mau terjebak lagi atas cintanya yang palsu dan tidak mau tertipu atas cintanya. Wah, kamu tegas ya. Saya bicaranya ini kayak menggebu, ini emosi kamu nih ya. Biasanya kan loyo-loyo, kalau energinya loyo, ini energinya kayak nggak ada. Pokoknya nggak mau. Kayak emosinya gitu ya. Kamu lagi emosi sama mantanmu, sampai energinya kok saya menggebu-gebu kayak pokoknya saya harus bahagia, saya harus enjoy ya tanpamu. Dan itu pembalasan paling sadis untukmu, di mana saya happy, kamu lihat saya kaya, kamu lihat saya seksi, kamu lihat saya bahagia. Itu adalah pembalasan di mana kamu saya lihat tuh terpuruk, miskin, merana, sedih itu ya. Di mana dulu kamu membalas, di mana dulu dia memperlakukanmu seperti gitu, di mana kamu membalasnya dengan yang elegan, di mana kamu sukses, di mana kamu kaya. Nah itu ya, jadi kamu lebih fokus pada kerja dan berfokus pada kebahagiaan diri, di mana kamu tahu bahwa pada saat saya bahagia pasti dia marah, pada saat saya bahagia pasti dia benci. Ya sudah, nggak apa-apa, lebih bagus lagi kamu benci ya, energi buruk untukmu bukan untuk saya. Nah ini untuk energi mantan, tetapi kalau energi orang baru ya lebih banyak menghindar ketimbang takut nanti jatuh cinta kepada orang yang salah lagi. Nah ini lebih ke berhati-hati dulu sambil melihat situasi dan kondisi, sambil juga mempelajari kalau orang baru ini ya, mempelajari karakternya. Kalaupun mungkin bagaimana ke depannya ya itu urusan nanti. Untuk saat ini ya kamu untuk orang baru ini lebih berfokus kepada menyembuhkan luka batin supaya tidak salah pilih, supaya tidak salah langkah, dan supaya tidak kecewa lagi, seperti gitu ya. Jadi itu ya yang mana kondisi cinta di mana tidak mau tertipu lagi atas cinta yang semu. Semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi dirimu dan dirinya dari inisial dan zodiaknya, di mana dirinya yang ingin mendekatimu lagi untuk datang menjemput cintamu, tetapi kamu masih menolak untuk menerima cintanya. Kita lihat dari inisial dulu ya, dimana kita lihat dari koneksi inisialnya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf U, ada huruf A, huruf Z. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada O, ada D, ada G, P, J, Y, L, H, K, M, F, C, N, W, R, dan Q. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya di sini saya sudah menarik energinya juga, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Sagittarius, ada Scorpio, Taurus, Capricorn, Aries, ada bintang Gemini, Libra, Virgo, dan bintang Aquarius. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana kamu tidak mau tertipu akan cintanya lagi, dan semoga resonate ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.